Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam mempelajari ilmu mustalah al-hadis dengan kitab Taisir Mustalah al-Hadis yang dikarang oleh Ad-Doktor Mahmud At-Tohan, Ustadzul Hadis, Ustadz di bidang hadis di Kuliatis Syariah wa Dirasah al-Islamiyah dengan jurusan syariah dan pelajaran-pelajaran agama Jami'ah Al-Kuwait, yaitu Universitas Kuwait. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah mempelajari pengertian muttasil, kemudian hukum penambahan dalam matan. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita, yaitu dengan tema al-i'tibaru wal mutabi' wasyahid. Baik, silakan dibuka kitabnya di halaman 141. Ta'rif kullim minha, pengertian masing-masing dari al-i'tibar, al-mutabi' dan syahid. Yang pertama kita akan bahas al-i'tibaru, yaitu i'tibar. Lughatan secara bahasa masdar dari kata-kata i'tabara. I'tabara ya'tabiru i'tibaron, menjadi masdar. Wa ma'na al-i'tibar, dan arti dari i'tibar itu apa? An-nadharu fil umur, memperhatikan dalam perkara, liya'rifa biha, untuk mengetahui perkara tersebut, syai'un akhar, dengan yang lainnya, min jinsiha, yang masih satu jenis. Istilahan, secara istilah, huwa tatabbu' turuq hadis, yaitu menelusuri jalur-jalur hadis. Infarada biriwayatihi rawin, yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan menyendiri. Liya'rif, untuk mengetahui, hal syarakahu fi riwayatihi ghairuhu amla, apakah dalam periwayatannya itu ada kerjasama dengan rawi yang lain atau tidak, ada sekutu dengan lain atau tidak. Itulah pengertian dari al-i'tibar secara istilah. Al-mutabi', al-mutabi' wa yusamma at-tabi', dan dinamakan juga dengan at-tabi'. Lughatan secara bahasa, huwa, yaitu ismu fa'il, isim fa'il, min taba'a, taba'a yutabi'u mutaba'atan, kemudian isim fa'ilnya mutabi'. Bima'na wafaqa, artinya adalah sesuai. Istilahan, secara istilah, huwal hadis, merupakan sebuah hadis, alladzi yusyariku fihi
ruwatuhu ruwatal haditsil fardi, yang bersekutu rawi-rawinya dengan rawi-rawi hadis yang menyendiri. Lafzan wa ma'nan, baik secara lafaz dan arti, au ma'nan faqat, atau secara artinya saja. Ma'al ittihadi fis sahabi, dengan sanad yang berkumpul di sahabat. Itu pengertian dari mutabi'. Kemudian asyahid. Apa itu asyahid? Lughatan secara bahasa ismu fa'il, isim fa'il min asyahadah, dari asyahadah. Wa summiya bidzalika, dan dinamakan dengan asyahid li'annahu yashhadu, karena ia menyaksikan anna lil haditsil fardi aslan, bahwa hadis yang diriwayatkan secara menyendiri itu ada asalnya. Wa yuqawwihi, kemudian menguatkannya, kama yuqawwi syahid, sebagaimana seorang saksi itu memperkuat qaulal mudda'i, apa yang dikatakan oleh terdakwa, wa yudaimuhu, dan membelanya dan menyokongnya. Istilahan, secara istilah, huwal hadis, merupakan sebuah hadis alladzi yusyariku fihi ruwatuhu, yang mana perawinya itu bersekutu, ya, dengan perawi hadis-hadis yang menyendiri, lafzan wa ma'nan, baik secara lafaz ataupun arti, au ma'nan faqat, atau secara arti saja, ma'al ikhtilaf fis sahabi, dengan sanad yang berbeda di dalam diri para sahabat. Para hadirin, para jamaah online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya al-i'tibaru laisa qasiman lit-tabi' wasyahid. I'tibar bukanlah bagian dari tabi' dan syahid. Rubama yatawahhamu syakhsun annal i'tibara qasimun litabi' wasyahid. Kadangkala seseorang itu menyangka bahwa i'tibar termasuk bagian dari tabi' dan syahid. Lakinnal amra laysa kadzalik, akan tetapi faktanya tidak seperti itu. Wa innamal i'tibar, dan i'tibar itu huwa, yaitu hay'atut tawassul ilaihima, media yang menghubungkan ke tabi' dan syahid. Ai huwa tariqatul bahts, yaitu metode pencarian, wa taftish, dan penelitian, anit tabi', terkait dengan tabi', wasyahid, dan syahid. Jadi ini i'tibar ini hanya sebagai alat, ya, alat untuk mencari tabi' atau syahid. Istilahun akhir, ada istilah lain dari pengertian tabi' dan syahid. Ma dzukira, apa yang disebut tadi, min ta'rifit tabi', dari pengertian tabi' wasyahid, huwa alladzi 'alaihi al-aktsar. Jadi yang telah kita terangkan tadi terkait dengan tabi' dan syahid, itulah pengertian yang dipegang oleh mayoritas. Wa huwal masyhur, dan itu yang populer. Lakin hunaka ta'rifun akhar lahuma, akan tapi di sana ada pengertian yang lain untuk keduanya. Wa huwa, yaitu at-tabi', pengertian tabi', antahsul al-musyarakah, terjadinya persekutuan liruwatil hadis, bagi perawi-rawi hadis, al-fardi, yang menyendiri, bil lafzi, dalam lafaz. Sawa'un ittahadas sahabiyyu aw ikhtalaf, baik berkumpul dalam diri salah seorang sahabat
atau berbeda. Asyahidu, apa syahid? Antahsul al-musyarakah, terjadinya persekutuan lirwatil hadis bagi perawi-rawi hadis al-fardi yang menyendiri bil makna, dalam arti, ya. Persekutuan dalam arti. Sawaun, baik itu ittahadas sahabiyyu, berkumpul dalam diri sahabat, aw ikhtalaf atau berbeda. Hadza wa qad yutlaqu ismu ahadihima 'alal akhar. Nah, ini masing-masing kadang-kadang menjadi satu, ya. Syahid sama tabi itu sama, itu kadang-kadang. Fayutlaqu ismu tabi 'ala syahid, maka kemudian dinamakan tabi itu syahid juga. Kama yutlaqu ismu syahid, sebagaimana dimutlakkan ism syahid yaitu at-tabi. Wal amru sahlun, dan urusannya menjadi mudah. Kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Li'anna al-hadaf minhuma wahid, karena tujuan dari syahid dan tabi ini satu. Apa itu tujuannya? Wa huwa taqwiyatul hadis, menguatkan hadis, bil usur, dengan pemaparan ala riwayatin ukhra lil hadis, dalam meriwayatkan hadis yang lain. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya al-mutaba'ah. Ta'rifuha, pengertiannya, lughatan secara bahasa masdar, ya. Dari kata-kata taba'a yutabi'u mutaba'atan. Bima'na wafaqa, sesuai, setuju. Fal mutaba'atu idzan, maka mutaba'ah, maka diartikan juga al muwafaqah, persetujuan atau persesuaian. Itu secara bahasa. Istilahan, secara istilah, an yusyarikar rawi, bersekutunya rawi dengan rawi yang lain dalam periwayatan hadis. Anwa'uha, jenis-jenisnya, macam-macamnya. Wal mutaba'atu naw'ani, mutaba'ah itu ada dua macam. Yang pertama, mutaba'atun tamah, mutaba'ah yang sempurna. Wa hiya an tahsul al-musyarakah lirrawi min awwalil isnadi. Terjadinya persekutuan rawi dari awal sanadnya. Kemudian mutaba'atun qasirah, mutaba'ah yang terbatas. Wahia, yaitu antahsul al-musyarakah, terjadinya persekutuan lirrawi, dalam rawi, fi asna'il isnad, dalam pertengahan sanad. Mari kita lanjutkan dengan contoh-contohnya. Amtsilatun, contoh-contoh. Sa'adzkuru mithalan wahidan, saya akan menyebut mithalan wahidan, contoh, satu contoh, ya. Matsala bihil Hafidz Ibnu Hajar, yang dimisalkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Fihil mutaba'ah at-tamah, di dalamnya ada mutaba'ah tamah. Wal mutaba'ah al-qasirah, dan mutaba'ah qasirah. Wasyahid, dan juga syahid sekaligus. Apa itu contohnya? Wa huwa ma rawahu Syafi'i, apa yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i fil dalam kitabnya An Malik, dari Imam Malik. An Abdullah, dari Abdullah bin Dinar. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asy-syahru tis'un wa 'ishruna, satu bulan itu terdiri dari 29 hari. Fala tasumu, maka janganlah kalian puasa, hatta tarawul hilal, sehingga melihat hilal. Wala tuftiru, dan janganlah kalian berbuka, hatta tarahu, sampai kalian melihatnya.
Fa inuhum ma'alaikum, maka kemudian ketika tidak terlihat oleh kalian, fa akmilul iddah, sempurnakanlah hitungan salasin menjadi 30 hari. Fa hadzal hadis, maka hadis ini bihadza lafaz, dengan lafaz yang seperti ini, dhanna qaumun, sebuah kaum mengira anna Syafi'i, bahwasanya Syafi'i tafarrada bihi an Malik, meriwayatkan sendiri dari Malik. Fa'udduhu fi ghoraibihi, maka kemudian dianggaplah hadis ini menjadi hadis gharib. Lianna ashaba Malik, karena sahabat-sahabat Malik, rawauhu, meriwayatkan dari Imam Malik, anhu bihadzal isnad, dengan sanad seperti ini, wa bilafzi, dengan lafaz yang berbeda. Apa lafaznya? Fa inhum ma'alaikum faqdurulah, jika kalian tidak bisa melihatnya maka faqdurulah, kira-kirakanlah. Lakin ba'dal i'tibar, akan tetapi setelah ditelusuri, wajadna, maka kemudian kami mendapati lisyafi'i, apa yang diriwayatkan oleh Syafi'i, mutaba'atan tamah, mutaba'ah tamah, kemudian mutaba'ah qasirah, kemudian mutaba'ah yang terbatas, wa syahidan, dan syahid sekaligus. Apa itu temanya? Nah, mari kita lihat. Amal mutaba'ah at-tamah, adapun mutaba'ah yang tamah, yang sempurna, fama rawahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, an Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, dari Abdullah bin Al-Maslamah Al-Qa'nabi, an Malik, dari Malik, bil isnadi, dengan sanad nafsi, dengan sanad yang sama. Wa fihi, dan di dalamnya, fa innahum ma'alaikum, jika kalian tidak melihatnya, fa akmilul iddah 30, maka sempurnakanlah hitungan menjadi 30. Wa ammal mutaba'ah al-qasirah, adapun mutaba'ah qasirah yang terbatas, fa rawahu Ibnu Khuzaimah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, min tariqi Asim, dari tariq Asim bin Muhammad, an abihi, dari bapaknya, siapa? Muhammad bin Zaid, an jadihi, dari kakeknya, siapa? Abdullah bin Umar, bilafzi, dengan lafaz fakammilu 30, maka sempurnakanlah 30. Wa amma syahidu, adapun syahid, fama rawahun Nasa'i, apa yang diriwayatkan oleh Nasa'i, min riwayati Muhammad bin Hunain, yang diriwayatkan dari Muhammad bin Hunain, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, wa fihi, dan di dalamnya, fa innahum ma'alaikum, jika tidak terlihat oleh kalian, fa akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah hitungan menjadi 30. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai ringkasannya bahwa ada mutaba'ah tamah, ada mutaba'ah qasirah, kemudian juga ada asyahid. Kita berikan contoh di yang pertama, siapa? Imam Syafi'i. Kemudian beliau mendapatkan dari siapa? Imam Malik. Kemudian dari Abdullah bin Dinar. Kemudian dari Abdullah ibnu Umar, 4 orang. Nah, kemudian proses pencarian adakah mutaba'ah itu disebut dengan i'tibar. Nanti kalau didapatkan di dalam diri Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau meriwayatkan dari Imam Malik, maka ini disebut dengan apa? Dengan mutaba'ah tamah. Karena dari awal sampai nanti sahabat itu ada terus dia. Kemudian kalau didapatkan di pertengahannya, umpamanya dari Abdullah bin Dinar, maka ini disebut dengan mutaba'ah qasirah, terbatas, ya. Karena dia langsung mendapatkan mutaba'ahnya itu, mutabi'nya langsung di rawi yang berikutnya. Kemudian kalau didapatkan hadis yang lain, ya,
hadis yang lain tapi berbicaranya sama, konteksnya sama. Seperti hadis yang dari Ibnu Abbas. Ini berarti beda, sahabatnya beda. Kalau yang tadi adalah Abdullah ibnu Umar ketemunya. Nah, kalau yang hadis yang lain Abdullah ibnu Abbas, tapi redaksinya sama. Fa inhum 'alaikum fa akmilu iddah. Maka hadis yang dari Abdullah ibnu Abbas ini menjadi syahid. Menjadi saksi untuk hadis yang dari Abdullah ibnu Umar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik. Dan semoga ilmu yang kita amalkan bisa menjadi bekal kita menuju akhirat. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.